Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Auli Halimuddin, NIM 22044502013, kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. 2. Bagaimana manusia bertuhan. Ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. 4. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pendidikan agama Islam sangat penting diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Adapun sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, psikologi. Secara psikologi, manusia suka melakukan perbuatan keji dan maksiat, lalu bertaubat dan mengulanginya lagi. Adapun penganut suatu agama berpindah ke agama lain. Oleh karena itu, perlu dikaji teori-teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kedua, sosial budaya. Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Kehidupan masyarakat muslim di Indonesia pun selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial. Contoh tradisi keselamatan, tahlilan, pengajian, dan lain-lain. Dalam hal ini, pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi baik tersebut dan bersama-sama memajukan kultur yang syarat akan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. 3. Historis. Dalam sejarah, kaum muslimin pernah menjadi bangsa yang paling maju di dunia. Para pendidik dan pelajar muslim pada masa keemasan Islam tidak pernah memisahkan pendidikan agama, pendidikan sains, dan teknologi. Yuridis atau kaum kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berisi penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Adapun metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi atau cara yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan hafalan. Selanjutnya, pendekatan PAI di perguruan tinggi. Yang pertama ada pendekatan substansi. Pendekatan substansi ini terdiri menjadi 3, yaitu pendekatan kajian Al-Quran, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran, dan pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang kedua, pendekatan proses pembelajaran agama. Yang pertama, studi implementasi kaidah. Ada 5, yaitu al-muruh, tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat. Yang kedua, al-yaqinu, yaitu keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut, yaitu kesukaran itu menarik. Dan yang kelima ada al-datu muhkamah, yaitu ditetapkan sebagai hukum. Yang kedua, metode tipologi agama ini merupakan metode untuk mengetahui dan memahami manusia. Metode memiliki 2 ciri penting, yaitu mengidentifikasi 5 aspek agama, membandingkan kelima aspek agama ini dengan aspek-aspek yang sama dan agama yang lain, yang dimana aspeknya yaitu Tuhan, Nabi, Rasul, kitab suci, situasi memunculkan Nabi, individu pilihan masing-masing. Dalam Quran Surah Mujadilah ayat 11 dijelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fi majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan suhu
fanshuzu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia dan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Beribadah adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada manusia untuk menyembah Tuhannya, melaksanakan perintahnya dan larangan-larangannya. Dalam bagaimana manusia bertuhan, kita bisa melihat di dalam dunia ini ada manusia yang bertuhan tapi tidak beragama. Begitu juga sebaliknya, ada manusia yang beragama tetapi tidak bertuhan. Sementara itu, dalam masalah bertuhan dan beragama menjadi masalah utama dalam keberhasilan dan keislaman. Solusi untuk Tuhan itulah yang akan menjadi dasar orang dalam memeluk agama. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu-nafsu, baik itu nafsu pribadi dan watak. Kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Dan ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan, mereka tanpa ada pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Yang pertama yaitu konsep spiritualisme sebagai landasan kebutuhan spiritual menurut Ibnu Arabi adalah pengerahan segenap potensi rohaniah dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i dalam melihat segala macam bentuk realitas, baik dalam dunia empiris maupun dalam dunia kebatinan. Spiritual merupakan kebangkitan atau pencerahan dalam diri untuk mencapai tujuan dan makna dalam hidup serta bagian paling pokok dari masalah kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Hasan 2006 dalam Pustaka Sari 2014. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah dan terbatas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa qalu a'iza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bil qala rabbihim kafirun, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan, tetapi kamu sedikit bersyukur. Yang kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realitas dunia yang fana dan tidak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Empat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Yang ketiga, sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, perspektif psikologis dalam membahas masalah ini. Setidaknya ada beberapa aspek yang akan dijelaskan. Psikologi agama Islam sebagai salah satu disiplin ilmu. Maka ada beberapa masalah yang akan menjadi topik kajian, di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Ramayulis, yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman manusia itu dalam hubungan
dengan keyakinannya kepada Tuhannya. Kedua, bagaimana sifat jiwanya terhadap Tuhannya. Ketiga, bagaimana pengalaman tentang dirinya dalam menyerahkan diri kepada Tuhannya. Melihat dari masalah di atas, maka ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga terdapat iman memiliki pengertian keyakinan yang kuat, zat yang maha berkuasa. Keimanan akan menghantarkan seseorang kepada ketaatan dalam menjalankan perintah agama, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah sunnah lainnya. Akhlak mulia Ibnu Katsir dalam Farik Gasim Anus menjelaskan bahwa akhlak memiliki arti dian, tabiat, dan sifat. Hakikatnya adalah potret batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya. Tawakal adalah bersandar kepada Allah dalam segala hal. Allah lah sebagai penyebab segala sesuatu. Artinya, manusia sebagai seorang hamba menyadari betapa di dalam dirinya tidak ada kekuatan. Sungguh pemilik kekuatan dan daya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perspektif sosiologis. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini, agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan, manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tidak lepas dari agama. Dalam sosiologi, agama dipandang sebagai kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial, berkaitan dengan pengalaman, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Ketiga, perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang-orang yang menganut agama tertentu, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan itu adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Yang keempat, konsep tentang perspektif teologis. Dalam perspektif ini, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruknya cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi. Yang keempat, cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Yang pertama, bersifat ijmali atau cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali, yaitu kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua, bersifat tafsili, yaitu cara beriman kepada Allah. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adanya Asmaul Husna, yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafalnya dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya.
Selain itu juga kita harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir yaitu esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Maka manusia dituntut membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang yang mampu menunjukkan sikap taubat, seperti melakukan introspeksi dan koreksi diri, untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Yang pertama yaitu konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup, tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang yang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari doa dan suci secara genetis. Fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil haqqil la zalikat dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya
maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang ketiga yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka akan bahagia. Namun sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang kebutuhan dasar manusia yang penting hakiki, banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Umpamanya buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail itu, buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dengan wahyu. Dengan akalnya manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki, dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Yang keempat yaitu argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya mode beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau, adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai tolong atau bantuan kecuali Allah. Tidak ada yang harus dituju kecuali Allah. Tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat, menyesatkan. Yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraannya. Sungguh, jiwa tauhid itu penting. Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid itu kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai mantan Darul Alamin, agama yang membawa kebahagiaan manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas. Jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai universal itu merupakan metode dan strategi untuk menanggapi kebahagiaan. Dalam agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan.
Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan yang tampak dan mempunyai 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud iman adalah amalan-amalan batin yang memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Pembahasan pertama yaitu bagaimana konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, yaitu Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut tingkat pemula, yaitu al-bidayah. Pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Lapun telah dapat mengetahui rincian dan rahasia penciptaan takdir. Adapun alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk insan kamil karena ketiga hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, di mana iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Dilihat dari pengertian iman, Islam, dan ihsan, yaitu iman adalah bentuk keyakinan hati seseorang tanpa adanya keraguan. Islam adalah berserah diri kepada Allah, dan ihsan berarti puncak keimanan seseorang yang telah beriman. Dan juga jika salah satu dari iman, Islam, dan ihsan tidak terlaksana, maka pembentukan insan kamil tidak akan tercapai. Sebab kesempurnaan insan kamil terletak pada iman, Islam, dan ihsan, dan ketiga hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Yang ketiga yaitu sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Jika digambarkan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, dan akidah, syariat, dan akhlak, yaitu Islam, syariat 5 rukun Islam, iman, akidah 6 rukun iman, dan ihsan adalah akhlak. Bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dalam Quran surah Soba ayat 51-54 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walau tara isfazi'u fala fauta wa uhzi'u min makanin qarin wa qalu amana bihi wa ana lahumut tanawusu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qablu wa yakfizu bil qalbi min makanin ba'id wa hila bainahum wa bainama yastahuna kamahu fu'ila bi asyabi min qabil innahum kanu sakim murib, yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat.
maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, "Kami beriman kepada Allah." Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Pembahasan yang keempat yaitu karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil. Dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim, manusia itu terdiri dari 4 unsur. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jasad. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta, seperti sholat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Dan peduli memajukan lingkungan. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya, wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud atau patuh dan tunduk kepada wakilnya, Tuhan di bumi. Yang ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas. Menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni rasakan daya kuatnya Tuhan. Yang keempat, sir, letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam, asin, pahit, getir, enak, dan lain sebagainya. Kewajiban sir adalah mencapai marifat billah, yakni merasa-rasakan kehadiran Tuhan, bahkan lebih dekat dibanding dengan jarak antara hitam dan putihnya mata kita. Tentu bagi orang yang sudah mencapai marifat billah. Pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sementara digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu yang realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap sesuatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang sesuatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan di dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna. Mengenai kehidupan Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Pembahasan kedua yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia,
2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. 7. Mengajak manusia agar saling menolong. Sebagian dari tujuan di atas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Secara rinci, menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid, menegakkan tian-tian tauhid sebagai landasan yang sangat beragama penting eksistensinya, sebab kebalikannya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai sesuatu pidana yang sangat terlarang. Yang kedua, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra itubayyina innasi ma nuzila ilaihin wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan pada mereka dan agar mereka memikirkan. Yang kedua, tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan pemberi peringatan. 3. Menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. 4. Menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Pembahasan ketiga yaitu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya meneguhkan akidah ini dan mensahihkan akidah ini, yaitu yang pertama, menegakkan argumen-argumen akan terjadinya pembangkitan dengan menjelaskan kekuasaan Allah mengembalikan makhluk sebagaimana semula. 2. Mengingatkan manusia akan penciptaan benda-benda yang amat besar, sangatlah mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Tentunya sesuatu yang amat mudah bagi Allah. Ketiga, menjelaskan hikmah adanya pembalasan di akhirat sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan yang berbuat buruk, termasuk balasan bagi orang baik dan orang jahat. Dengan demikian, tampaklah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kesia-siaan. 4. Menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang-orang mukmin yang baik, yaitu pahala dan keridhaan, dan balasan yang disediakan bagi orang-orang kafir, yaitu siksa dan kerugian. 5. Menggugurkan mitologi yang dimunculkan musyrikin bahwa Tuhan mereka dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Begitu juga dengan ahli kitab bahwa orang-orang suci mereka dapat memberi syafaat. B. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Yang kedua, menetapkan hak-hak manusia. Ketiga, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. 2. Menetapkan hak-hak manusia dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia. Pada 14 abad silam, Al-Quran telah menetapkan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang menjadi nyanyian kelompok yang menanamkan diri pejuang hak asasi manusia sekarang ini. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat. Yang selanjutnya itu meneguhkan hak-hak duafa. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang-orang lemah.
agar tidak teraniaya atau terzalimi oleh orang-orang kuat atau tidak diabaikan oleh para penegak hukum. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah ini, baik itu ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. Pembahasan keempat yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber sejarah, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam. Kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman-zaman Islam dan mempelajari peran Quran dalam mewujudkan kemauan itu. Disebut masa penghargaan Islam karena umat Islam berada di puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi super power dalam ekonomi dan politik. Pembahasan kelima yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alterna yang khas yang tentunya saja tidak sirkulatif. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan budaya juga akan melahirkan masyarakat yang islami yang sekuler dalam proses, hasil, dan aktualisasinya. Pengembangan paradigma ekonomi yang berlandaskan Qur'ani jelas akan melahirkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas, bunga, dan spekulasi yang merugikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.